Hidup manusia di bumi ibarat sebuah perjalanan, dan bumi yang kita tinggali ini menjadi titik dari awal perjalanan itu. Perjalanan ini sangat jauh, seakan tak ada ujungnya, dan persinggahan singkat kita di bumi ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk mengumpulkan bekal dalam perjalanan jauh ini. Maka harus kita pastikan bekal yang kita kumpulkan tidak kurang untuk mengarungi perjalanan abad ini. Seperti halnya orang yang sedang bepergian. Jika perjalanan kita seminggu, maka paling sedikit kita menyiapkan bekal untuk keperluan selama seminggu. Tas yang kita bawa berisi pakaian ganti yang harus cukup untuk seminggu. Uang saku di dompet kita juga harus cukup untuk kebutuhan seminggu. Jika kita bepergian selama sebulan, tentu bekal dan persiapan kita harus lebih besar lagi. Apalagi kita akan bepergian selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Perjalanan hidup kita hakikatnya sebuah perjalanan abadi tanpa batas waktu. Bagi yang menyadari betapa panjangnya perjalanan itu, tentu akan sangat serius mempersiapkannya. Seluruh waktu dan kesempatan hidup di dunia ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengumpulkan bekal dalam perjalanan yang abadi itu. Seluruh hidup dan apapun yang dimiliki di dunia ini tentu akan dipertaruhkan demi keselamatan dalam perjalanan yang abadi ini. Dalam kehidupan dunia ini mungkin kita pernah kehabisan bekal. Jika demikian tentu kita akan mengalami berbagai kesulitan dan kesusahan selama perjalanan. Meskipun begitu kita masih bisa mencari bekal itu sepanjang perjalanan. Tetapi dalam perjalanan hidup sesudah mati, di sana kita tidak mungkin lagi mengumpulkan bekal. Semua harus dicari di dunia ini. Semuanya harus siap sebelum keberangkatan. Dan keberangkatan itu dimulai dari kematian. Lalu bekal apa yang harus dibawa dalam mengarungi perjalanan abadi? Tentu tidak semua yang kita miliki kita bawa. Kita harus pandai-pandai memilih yang benar-benar berguna. Yang tidak berguna tinggalkan, karena hanya akan memberatkan perjalanan. Bekal itu bukan uang, bukan barang, bukan jabatan, dan segala atribut dunia. Karena semua itu tidak bisa digunakan bertransaksi. Untuk keperluan kita selama dalam perjalanan yang akan kita lalui, dan di terminal yang akan kita singgahi, serta di tempat tujuan yang abadi. Maka bekal utama yang harus dibawa dan yang tidak boleh tertinggal adalah keimanan, ketakwaan, dan amal soleh. Itulah bekal terbaik kita. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Selain bekal itu, tinggalkan saja. Tak perlu repot-repot membawanya. Inilah yang diingatkan Rasul kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 kembali, dan yang 1 tinggal bersamanya. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan Rasul ini bukan berarti anjuran untuk membenci harta, sebab harta adalah bagian dari bekal untuk mengumpulkan amal di dunia. Bukan berarti pula mengabaikan keluarga dan sesama, sebab tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa mereka. Secara fisik harta itu memang kita tinggalkan, tetapi nilai amal soleh dari harta itu akan abadi bersama kita. Hal itu hanya bisa terjadi apabila harta itu kita belanjakan di jalan yang diridhoi Allah. Demikian juga dengan keluarga dan saudara-saudara kita. Jasad mereka memang tidak menyertai kita lagi, tetapi kebaikan yang kita tanamkan dalam interaksi kita di dunia tetap akan menyertai kita. Saudara-saudara seiman akan senantiasa mengirimkan doanya untuk kita. Anak-anak yang soleh juga akan senantiasa memberi kebaikan kepada kita. Ilmu yang kita ajarkan kepada sesama juga akan menjadi investasi yang memberi keuntungan yang tidak pernah putus. Semuanya akan menjadi amal soleh yang akan memperbanyak bekal perjalanan. Betapa singkatnya perjalanan kita di dunia ini. Setiap detik mengantarkan kita semakin dekat dengan batas akhir yang kita juga tak pernah tahu di mana batas itu berada. Tentu sebuah kerugian yang luar biasa jika waktu yang singkat ini kita ganti dengan sisa perjalanan kita yang masih sangat panjang sekali, yang ditentukan dengan amal kita saat ini. Ketika manusia itu berpulang, sesungguhnya dia akan memasuki satu pintu yang disebut dengan pintu kematian. Kita seringkali beranggapan, atau ada orang yang beranggapan, bahwa kematian itu akhir dari segalanya. Padahal sesungguhnya kematian itu awal dari sebuah kehidupan. Kehidupan yang jauh lebih lama dari kehidupan sekarang ini.
Di dalam sejumlah ayat diumpamakan bahwa hidup manusia di dunia itu hanya sekitar 2 menit saja. Kalau kita menggunakan perhitungan akhirat, itu hanya 2 menit saja. Bisa dibayangkan, setelah kita mati, kita memasuki alam kubur. Nah, di alam kubur itu kita menunggu dengan begitu lama. Mari kita lihat, banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal mungkin 100 tahun yang lalu, nenek moyang kita 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, mereka sekarang ada di alam barzah. Sementara hidupnya mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun atau 80 tahun. Tetapi mereka sekarang sampai detik ini saja sudah ribuan tahun mereka menunggu sampai hari kiamat. Tentu saja kita juga begitu. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah meninggal, sesungguhnya ketika kita masuk ke alam barzah, ke alam kubur, kita akan menunggu waktu yang sangat-sangat lama. Waktu yang sangat-sangat tak terhingga untuk sampai kepada hari kebangkitan. Nah, setelah hari kebangkitan, masih ada proses lain lagi. Ada yang namanya hisab. Ada yang namanya mizan. Hisab artinya proses perhitungan amalan manusia. Apakah nanti manusia itu masuk ke dalam surganya ataukah masuk ke dalam nerakanya. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita merenung. Ternyata Allah Maha Kasih, Maha Sayang kepada kita. Allah memberikan sarana ibadah yang luar biasa. Setiap ibadah sunnah diberi nilai pahala wajib. Setiap ibadah wajib diberi nilai pahala yang berlipat-lipat. Ini untuk mengejar waktu manusia yang begitu singkat di alam dunia ini. Apalagi kalau kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, maka sesungguhnya kalau orang berbuat amal soleh pada saat terjadinya Lailatul Qadar, maka kualitas kesolehannya lebih baik dari 1000 bulan. Bisa dibayangkan, 2 kali lipat dari umur yang dia lewati. Oleh sebab itu, mari kita gunakan Ramadan terindah ini sarana untuk memanjangkan umur kita, yaitu umur amal soleh. Karena sesungguhnya dunia itu sangat singkat, dan ketika itu kita akan memasuki alam yang sangat panjang, sangat lama. Dan dunia yang singkat ini justru menentukan masa perjalanan yang begitu jauh. Bumi, sebuah planet indah yang kita huni, dengan sungainya yang meliuk-liuk indah, hamparan padang pasir yang menguning bagaikan taburan emas, hutan hijau yang menyegarkan pandangan, gunung-gunung kokoh yang seakan menopang langit, dan dilengkapi dengan lautan biru nan luas yang menutupi 2/3 permukaannya. Tapi, semua keindahan ini bukanlah rumah kita. Bumi dengan semua keramahan dan kenyamanannya bukanlah tempat tinggal kita yang sebenarnya, bukan tempat abadi untuk kita, tapi hanya persinggahan sementara saja. Seperti seorang musafir yang sedang berhenti sebentar, mengumpulkan perbekalan, kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Meski bertahun-tahun kita habiskan waktu di atas permukaan bumi ini, itu sesungguhnya tidaklah berarti apa-apa dibanding perjalanan selanjutnya. Simaklah firman Allah. Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114. Ayat ini menggambarkan dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang telah melewati dunia ini. Pada dialog ini tergambar begitu singkatnya kehidupan di dunia fana ini, hanya sehari atau setengah hari saja, bahkan bisa saja lebih singkat dari itu. Puluhan tahun yang kita habiskan di dunia, mulai dari bayi lemah tak berdaya hingga tergeletak di liang lahat, ternyata tak lebih dari setengah hari saja. Tapi setengah hari ini begitu berarti. Setengah hari yang menentukan perjalanan kita selanjutnya di fase kehidupan berikutnya yang lebih panjang. Perjalanan yang jika diukur dengan waktu, kita bisa mencapai miliaran tahun ke depan, atau malah boleh jadi lebih dari itu, yang akan menentukan apakah kita sengsara atau bahagia. Perjalanan yang akan dimulai dan berawal dari kematian. Inilah perjalanan abadi, perjalanan menuju tempat yang abadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pagi ini Khazanah menyajikan kepada Anda episode perjalanan kehidupan sesungguhnya. Sebuah perjalanan manusia menuju tempat yang abadi. Apapun yang kita alami di dunia, semuanya bersifat sementara. Jika kita pernah gagal, maka kita masih bisa memperbaikinya. Jika kita gagal mendapatkan sebuah lowongan pekerjaan, kita masih bisa mencobanya di lain waktu. Bahkan ketika pernikahan kandas di tengah jalan, masih ada kesempatan memperbaikinya atau memulai dari awal dengan yang lain. Tetapi semua itu tentu dengan sebuah syarat, yaitu selama ajal belum menjemput. Begitu ajal datang, maka tak ada lagi kesempatan memperbaiki berbagai macam kegagalan, dan yang paling penting, tak ada lagi kesempatan memperbaiki catatan amalan kita. Semua selesai, yang tinggal hanya menunggu resiko. Sementara kita tidak tahu dan tidak akan tahu kapan hidup kita di dunia ini berakhir, dan bagaimana pula nasib kita kelak. Sayangnya, sebagian orang terlena oleh dunia yang sementara ini. Seakan-akan dunia ini menjadi tempat pemberhentian terakhir, sehingga tak pernah terpikirkan nasib untuk hari-hari panjang yang bakal dijalani. Akibatnya, dunia hanya diisi dengan memuaskan segala bentuk kesenangan, melampiaskan segala macam keinginan. Ingin merasakan segala macam makanan dan minuman, ingin menikmati segala bentuk hiburan. Tak ada halal dan haram, tak ada tabu dan pantangan. Semua boleh, yang menjadi penghalang hanya kesenangan orang lain. Jika sama-sama senang, maka tak ada satu hukum pun yang bisa menghakimi. Sebagian orang tidak menyadari dan tidak percaya sama sekali ada kehidupan sesudah mati. Bagi mereka, kehidupan ini hanya sebatas apa yang mereka lihat, mereka rasakan, dan mereka pikirkan. Akal mereka pendek dan pikiran mereka dangkal. Mereka sebenarnya tidaklah sepintar yang mereka kira. Kelak, orang-orang seperti inilah yang merasakan penyesalan yang luar biasa ketika mereka menyaksikan apa yang tidak pernah mereka sangka. Mereka akan mengatakan seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fajr ayat 24. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Al-Quran surah Al-Fajr ayat 24. Begitulah ucapan orang-orang yang tidak menyangka bahwa mereka akan memasuki kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya. Segala kesenangan yang mereka nikmati di dunia tidak ada artinya dibandingkan penderitaan yang akan mereka tanggung. Mereka akan mendapati kehidupan dari waktu ke waktu dengan segala penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Dan kematian menjadi garis batas antara alam fana dunia dengan perjalanan abadi yang akan kita jalani. Tidak peduli kita siap atau tidak, segala yang ada di dunia ini akan berakhir, termasuk diri kita. Dan ketika saatnya tiba, tidak seorang pun yang bisa menunda walaupun sesaat. Tetapi kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan inilah awal dari kehidupan yang sesungguhnya, yang akan membuka tabir kehidupan yang abadi. Selesai sudah masa singkat untuk beramal. Setelah itu akan ada penantian panjang yang akan dilanjutkan dengan pembalasan segala kebaikan dan kejahatan tanpa batas waktu. Hanya ada dua pilihan ekstrim: ditempatkan di surga dan merasakan hidup penuh kebahagiaan tanpa batas, atau sebaliknya, ditempatkan di neraka dan menderita selamanya tanpa batas. Inilah resiko terberat bagi perjalanan hidup di dunia. Tidak ada yang lebih berat dari itu.